Does now. And Bronkhorst. Oh, that has got to be one of the great goals of the World Cup final. Alvaro Pereira hit by James. Oh, what a goal! One of the greats. My word, this boy's a star. Piala Dunia masih menjadi kompetisi sepak bola paling dinantikan. Maka tidak heran jika kompetisi yang digelar 4 tahunan tersebut sangat ingin diselenggarakan oleh berbagai negara. Bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga karena dampak besar bagi penyelenggaranya. Menjadi tuan rumah ajang kejuaraan dunia memang selalu diidam-idamkan banyak negara, apalagi sekelas Piala Dunia. Bagaimana tidak? Momentum tersebut akan menjadi ajang promosi kelas internasional bagi negara terpilih. Karena ajang itu mampu menyedot seluruh atensi dunia, dan apa yang terjadi di event tersebut dipastikan akan selalu menjadi sorotan tajam. Piala Dunia yang mengundang antusiasme warga dunia dapat mendorong roda ekonomi berputar lebih cepat. Bukan hanya dari sektor pariwisata, tetapi juga dari sektor penyiaran, dan masih banyak lainnya. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Sejak terpilih sebagai tuan rumah pada 2010 silam, Qatar banyak diragukan karena negara tersebut dipandang belum layak untuk jadi penyelenggara. Faktor cuaca, fasilitas adalah sedikit alasannya. Tak heran jika terpilihnya Qatar tersebut menuai banyak kontroversi. Bahkan tak sedikit media yang menyebut bahwa Qatar telah melakukan suap terhadap petinggi FIFA agar bisa menjadi penyelenggara Piala Dunia. Tetapi, terlepas dari itu semua, 1 dekade setelah terpilih, Qatar terus berbenah hingga akhirnya mampu menyelenggarakan salah satu Piala Dunia termewah dan termahal dalam sejarah. Lantas, bagaimana Qatar bisa terpilih dan begitu ngotot untuk jadi tuan rumah Piala Dunia, meski dengan segala kontroversinya? Simak ulasannya. Sebagai negara Arab pertama yang menggelar Piala Dunia, Qatar berharap ada jutaan penggemar bola mengunjungi negara mereka. Pada awalnya, Piala Dunia Qatar diprediksi akan sepi pengunjung dikarenakan waktu penyelenggaraan yang berubah. Jika biasanya Piala Dunia berlangsung di bulan Juni hingga Juli, khusus untuk Qatar, waktunya diubah dari bulan November hingga Desember 2022. Mengapa demikian? Bagi negara Eropa, mereka memiliki 2 musim libur, yaitu libur musim dingin yang dimulai menjelang Natal dan libur musim panas yang berlangsung mulai bulan Juni. Hal itu juga berlaku di negara-negara subtropis di belahan utara. Tetapi, Piala Dunia 2022 berlangsung dari November ke Desember bukan merupakan musim libur, melainkan puncak dari hari kerja. Banyak para pekerja di berbagai negara sibuk menyiapkan laporan akhir tahun. Keputusan FIFA mengenai waktu Piala Dunia 2022 juga mendapat protes keras dari banyak negara karena dianggap mengganggu jadwal liga sepak bola pada masing-masing negara. Mereka terpaksa harus berhenti sementara dan memotong jatah libur para pemain yang terlibat. Tetapi nyatanya, Piala Dunia Qatar tetap menuai banyak kunjungan. Waktu yang ditetapkan untuk Piala Dunia kali ini memang agak memaksa. Alasannya tidak lain karena kondisi cuaca. Sebagaimana negara Arab lainnya, Qatar juga merupakan daerah padang pasir yang beriklim gurun. Di sana, panas matahari tentu sangatlah ekstrim. Pada bulan Juni hingga Juli, suhu di Qatar bisa mencapai 40 sampai 50 derajat Celcius dan bisa bertahan hingga 5 jam. Kondisi itu tentu sangatlah tidak nyaman bagi para pengunjung, pemain,
terutama bagi mereka yang berasal dari Eropa yang mayoritas negaranya beriklim dingin. Musim dingin di Qatar berlangsung pada November ke Desember. Cuacanya berkisar antara 30 hingga 24 derajat Celcius. Masih cukup panas. Hal itu terlihat pada sesi latihan beberapa kontestan Eropa yang mengeluhkan hal tersebut. Pertanyaannya, mengapa Qatar, sebagai negara dengan cuaca ekstrim, bisa terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia? Banyak sekali pihak yang mempertanyakan hal tersebut. Jawabannya, karena Qatar diduga melakukan suap terhadap para pejabat FIFA demi memuluskan langkah mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia. Berita itu dikeluarkan media Inggris The Guardian dan banyak lagi media lainnya. Dengan status Qatar sebagai salah satu negara terkaya di dunia saat ini, maka tak sulit untuk melakukan hal itu semua. Faktanya, FIFA sebagai payung organisasi sepak bola di seluruh dunia, anggotanya beberapa kali terlibat kasus korupsi. Sekali lagi, ini hanyalah dugaan yang dilaporkan para jurnalis. Dengan segala perbincangan bahwa Qatar dikatakan masih belum layak jadi penyelenggara Piala Dunia, lantas mengapa Qatar masih tetap ngotot dan memaksakan untuk jadi tuan rumah meski dipastikan akan menghabiskan sangat banyak biaya? Sedikit sejarah tentang negara Timur Tengah tersebut. Qatar sebelumnya adalah negara miskin dan terbelakang. Penduduknya menggantungkan hidup hanya dari sektor kelautan tradisional. Tanahnya pun kering dan tandus. Tetapi sejak minyak bumi dan gas alam ditemukan sekitar tahun 1930-an, mereka perlahan bertransformasi menjadi salah satu negara terkaya di dunia. Salah satu cadangan migas terbesar di Timur Tengah dimiliki oleh Qatar. Dengan luas negara 11.571 km persegi atau bahkan hanya sekitar 2 kali luas Jakarta, tentu tak sulit mengubah Qatar menjadi salah satu negara yang termewah dan termegah di dunia. Dengan kekayaan yang super berlimpah, tentu akan jadi masalah jika mereka tidak mampu memutar roda ekonomi dengan baik. Dalam hukum ekonomi, uang yang tersimpan tak lebih penting dari uang yang beredar. Maka dari itu, Qatar harus membuat dan menyelenggarakan proyek-proyek besar dan super mahal demi perputaran ekonomi yang lebih besar. Salah satunya adalah menjadi penyelenggara Piala Dunia. Pada awalnya, prasarana Qatar dirasa tidak menyanggupi pergelaran dunia ini pada penunjukannya di tahun 2010. Qatar, yang merupakan salah satu negara terkaya di dunia, membuktikannya dengan membangun 7 stadion baru, ratusan hotel, hingga rumah sakit. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah Qatar menggelontorkan dana senilai 220 miliar dolar Amerika Serikat atau setara lebih dari 3,4 kuadriliun. Dana tersebut digunakan untuk membangun berbagai fasilitas demi menunjang perhelatan sepak bola terbesar di dunia tersebut. Mulai dari penginapan, transportasi, perluasan bandara, hingga membangun stadium berkapasitas dan berfasilitas internasional. Fantastis. Kembali lagi pada masalah iklim. Meski sudah dilakukan pada musim dingin, Qatar yang notabene-nya berada di Timur Tengah tetap memiliki suhu yang panas. Oleh karena itu, Qatar juga membangun stadion khusus dengan tambahan pendingin udara. Untuk pertama kalinya, dibangun stadion dengan pendingin udara penuh. Luar biasa. Qatar juga membangun stadion yang bisa dibongkar pasang. Adalah Stadion 974 yang sepenuhnya bisa dibongkar pasang, sehingga bisa berpindah jika dibutuhkan. Stadion berkapasitas 40.000 penonton ini dibangun menggunakan peti-peti kemas yang biasa ada di pelabuhan dan kerangka baja modular sebagai konstruksi utamanya. Dengan fakta-fakta tersebut, menjadikan Piala Dunia Qatar 2022 sebagai yang termahal dalam sejarah
bahkan lebih mahal 20 kali lipat dari edisi sebelumnya. Kita ketahui bahwa Qatar mendapat kekayaan luar biasa tersebut dari minyak bumi dan gas yang suatu saat nanti pasti akan habis atau tidak lagi diminati. Oleh karena itu, mereka harus menginvestasikan uang tersebut ke berbagai aspek. Salah satunya adalah sepak bola yang saat ini dipandang sebagai ladang bisnis yang sangat menjanjikan. Sebagai contoh, selain Piala Dunia, Qatar Sport Investment yang diketuai Nasir Al-Khelaifi berhasil membeli klub asal Perancis Paris Saint-Germain sebagai investasi jangka panjang. Masih hangat dalam benak kita ketika mereka menjadikan Neymar sebagai pemain termahal di dunia, mendatangkan Lionel Messi dari Barcelona, atau mempertahankan Kylian Mbappe agar tidak hengkang dari Paris. Tentu tidak sedikit dana yang mereka keluarkan. Tetapi sekali lagi, hal itu dilakukan untuk memutar roda ekonomi. Singkatnya, Qatar harus segera mengalihkan kekayaan ekonominya dari ketergantungan terhadap gas dan minyak bumi kepada hal yang lain. Jika nanti migas di Qatar telah habis atau tak lagi diminati, mereka masih bisa menghasilkan dari aspek lain agar tetap bertahan sebagai salah satu negara terkaya di dunia. Oleh karena itu, dalam tanda kutip dari laporan media, Qatar mungkin menghalalkan segala cara agar terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia. Masalah Qatar tidak berhenti sampai di situ. Setelah terpilih sebagai penyelenggara Piala Dunia pada 2010, mereka harus segera membangun berbagai fasilitas penunjang tersebut. Populasi di Qatar sekitar 2,9 juta pada 2021. Sedangkan warga negara Qatar asli hanya sekitar 320.000 jiwa. Faktanya, warga negara Qatar ketika lahir sudah kaya raya. Mereka mendapat tunjangan yang sangat besar dari negara. Tentu tidak ada dari mereka yang mau melakukan pekerjaan kasar. Oleh karenanya, untuk membangun stadion, hotel, jalan, dan berbagai fasilitas lain, mereka harus merekrut para tenaga kerja kasar dari negara lain untuk menjalankan proyek besar mereka. Dari hal ini, muncullah yang dikatakan perbudakan di dunia modern yang dilakukan oleh Qatar, sebagaimana dugaan yang diberitakan media. Sekitar 30.000 pekerja asing dari India, Bangladesh, Nepal, dan Filipina membangun berbagai fasilitas untuk Piala Dunia. Sebanyak 85% dari populasi Qatar adalah pekerja asing dan 15% sisanya adalah warga lokal. Pada Februari 2021, harian The Guardian mengatakan bahwa 6.500 pekerja meninggal di Qatar sejak negara itu terpilih jadi tuan rumah pada 2010. Data itu diperoleh dari sejumlah kedutaan yang ada di Qatar. Namun, pemerintah Qatar mengatakan angka itu keliru karena menghitung jumlah pekerja asing yang sudah lama tinggal di Qatar dan tidak bekerja dalam proyek Piala Dunia. Data resmi Qatar menyebut, antara tahun 2014 sampai 2020, ada 37 kematian pekerja di lokasi pembangunan Stadion Piala Dunia. Hanya 3 di antaranya yang terkait dengan pekerjaan. Namun, Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengatakan angka itu terlalu rendah. ILO menuturkan, Qatar tidak menghitung pekerja yang meninggal karena serangan jantung dan masalah pernafasan akibat pekerjaan. Para pekerja asing itu kerap bekerja dalam cuaca panas. ILO menyebut, ada 50 pekerja asing meninggal dan lebih dari 500 lainnya luka parah di Qatar pada 2021. Jadi, jika kamu bertanya apakah Qatar sudah pantas menjadi penyelenggara Piala Dunia? Jawabannya, setiap negara memiliki hak yang sama untuk jadi tuan rumah pesta sepak bola 4 tahunan tersebut. Jika cuaca panas di Qatar menjadi kendala besar, itu adalah iklim, sesuatu yang memang tak akan bisa dimanipulasi oleh manusia, tetapi bisa dipelajari geografisnya. Dan Qatar telah membuktikan diri bahwa mereka mampu jadi penyelenggara. Terlepas dari itu semua, di luar berbagai kontroversi dan pemberitaan buruk media,
Piala Dunia Qatar 2022 tetap menarik untuk disimak. Forcing Lazovic back and finding Richarlison!